ya. Nah, berikutnya kita tentukan lagi penjelasan umum dari soal nomor 3. Oke. Jadi kita lihat kembali soalnya. Untuk soal nomor 3 yaitu bentuk ini ya. Jadi bagian ini bisa kita kita jadikan satu grup dulu. Kemudian kita tuliskan untuk soal nomor 3. Jadi kita tuliskan kembali soal nomor 3 yaitu perhatikan bentuknya untuk soal nomor 3 kita tuliskan di mana kita sesuaikan dengan bentuk umum. Berarti di sini X kurang 2 ini kita jadikan 1. Berarti masing-masing ruas kita bagi dengan X kurang 2. Jadi ini kita bagi dengan X kurang 2, maka dia menghasilkan turunan kedua Y. Kemudian ini lagi kita bagi dengan X kurang 2. Berarti di situ dia berbentuk rasional ya, fungsi rasional. Jadi 4X dikurang 7 ini kita bagi dengan X kurang 2 sebagai koefisien daripada Y aksen ya. Kemudian pada bagian ini ditambah itu juga kita bagi dengan X kurang 2. Berarti dia berbentuk fungsi rasional ya. Jadi berbentuk fungsi rasional yaitu 4X. Jadi 4X dikurang 6 ini juga kita bagi dengan X kurang 2. Ini sebagai koefisien daripada Y sama dengan 0. Interval yang diberikan yaitu X lebih besar daripada 2. Oke. Jadi itu untuk soal nomor 3, di mana bentuknya itu kita sudah tuliskan sesuai dengan bentuk umum ini ya. Jadi dalam hal ini sebagai A adalah ini min 4X dikurang 7 per X dikurang 2, sebagai B adalah bentuk ini ya. Jadi bagian ini bisa kita simpan kembali. Nah, selanjutnya untuk nomor 3 ini kita uji kembali untuk kasus yang pertama ya. Jadi kasus yang pertama, kondisi yang pertama. Jadi kita lihat apakah dia memenuhi kondisi yang pertama pada kasus yang pertama. Jadi kondisinya yaitu A ditambah dengan B dikali X. Nah, sekarang perhatikan sebelum kita tuliskan hasilnya, A berarti ini, kemudian B dikali X, berarti ini kita kalikan dengan X. Ya, jadi bentuk ini kita kalikan dengan X. Nah, ini kita kalikan dengan X, berarti nanti pada bagian ini berbentuk kuadrat karena 4X kuadrat dikurang 6X. Kemudian dijumlahkan dengan ini. Di mana di sini itu tidak memuat bentuk kuadrat, berarti bagian itu dia tidak akan sama dengan 0. Hasilnya nanti itu akan memuat parabol X. Nah, itu artinya bahwa bentuk A ditambah BX dia tidak sama dengan 0 ya, karena dari hasilnya nanti itu dia akan tersisa, masih menyisakan parabol X. Berarti untuk bagian ini itu tidak terpenuhi ya. Nah, selanjutnya kita uji pada kondisi yang kedua, masih kasus yang pertama, yaitu R kuadrat ditambah AR ya, ditambah B ini sama dengan 0. Sekarang kita uji apakah terdapat konstanta bilangan real R sehingga kondisi ini terpenuhi, bahwa R kuadrat ditambah AR ditambah B itu dia sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita substitusi R A. Jadi dalam hal ini A itu adalah bentuk ini. Jadi di sana A-nya itu dia bertanda negatif, berarti di sini dikurang ya. Jadi kurang, berarti kurang dengan 4X dikurang 7 ya. Kemudian per X dikurang 2 ini sebagai koefisien daripada R, kemudian ditambah dengan B. Jadi lihat persamaan diferensialnya, sebagai B itu adalah koefisien daripada Y, berarti dia adalah 4X dikurang 6 ini per X dikurang 2. Nah, ini dia sama dengan 0 ya. Jadi yang kita peroleh itu selalu berbentuk persamaan kuadrat dalam variabel R. Nah, selanjutnya sebelum kita gunakan rumus ABC untuk menentukan bentuk atau nilai daripada R, ini bisa kita coret per X kurang 2 ya. Masing-masing ruas kita kali dengan X kurang 2. Jadi ini kita peroleh X kurang 2 dikali R kuadrat, kemudian bagian ini kita kalikan dengan X kurang 2, berarti tersisa 4X dikurang 7. Ini kita kali dengan R. Kemudian ini juga kita kali dengan X kurang 2, berarti hasilnya adalah 4X dikurang 6. Nah, ini dia sama dengan 0 ya. Jadi kita memperoleh persamaan kuadrat dalam variabel R, di mana dalam persamaan kuadrat ini sebagai A, ini sebagai B, dan ini sebagai C. Nah, selanjutnya kita gunakan rumus ABC bahwa R sama dengan min B. Berarti bentuk ini kita kalikan dengan negatif. Karena dia negatif, kita kalikan negatif, berarti hasilnya adalah
4x dikurang 7. Jadi ini sebagai hasil dari minus B. Kemudian plus minus akar B kuadrat. Nah, berarti bentuk ini dikuadratkan. Ya, karena dikuadratkan maka untuk bentuk ini dikuadratkan itu sama saja dengan 4x dikurang 7 kita kuadratkan ya. Jadi negatifnya itu jika dikuadratkan dia sudah positif. Jadi ini saja kita kuadratkan sebagai hasil dari B kuadrat. Kemudian dikurang dengan 4A berarti X kurang 2. Kemudian dikali dengan C berarti 4X dikurang 6. Oke, itu sebagai bentuk yang dalam akar ya. Jadi ini secara keseluruhan dia per 2A berarti dikali dengan ini. 2 dikali dengan X dikurang 2 ya, sebagai hasil dari 2A. Nah, yang bagian pembilang pada bagian ini dia dalam rumus dia berbentuk akar ya. Jadi ini bentuk akar seperti ini. Oke, selanjutnya kita sederhanakan terlebih dahulu yang dalam akar ya. Jadi yang lain tetap kita tulis, yaitu 4X dikurang 7, kemudian plus minus. Nah, untuk yang dalam akar perhatikan pertama 4x dikurang 7 kita kuadratkan. Hasilnya adalah 16x kuadrat ya. Kemudian 4 dikali minus 7 itu minus 28. Minus 28 dikali 2 hasilnya adalah minus 56. Berarti di sini dikurang dengan 56 ya. Jadi 56x. Kemudian minus 7 dikuadratkan hasilnya adalah 49 ya. Jadi sebagai hasil dari 4x dikurang 7 kuadrat dia sama dengan ini ya. Nah, selanjutnya untuk bagian ini suku yang kedua minus 4 bisa kita tulis terlebih dahulu. Bagian ini dulu kita kalikan. X dikali 4x hasilnya adalah 4x kuadrat. Kemudian X dikali minus 6 minus 6x. Minus 2 dikali 4x hasilnya minus 8 minus 6 minus 8 berarti hasilnya adalah minus 14 ya. Jadi minus 14x. Kemudian minus 2 dikali minus 6 hasilnya adalah positif 12. Jadi di sini 12. Oke. Jadi ini dalam kurung ya. Nah, selanjutnya kita tuliskan penyebutnya. Jadi ini per 2A berarti 2 dikali X kurang 2. Untuk bagian dalam akar juga ini ya, ini masih dalam bentuk akar. Oke, nah selanjutnya kita sederhanakan yang dalam bentuk akar ya. Jadi 4x dikurang 7 plus minus. Nah, sekarang yang dalam bentuk dalam akar itu kita sederhanakan. Minus 4 dikali 4x kuadrat itu hasilnya adalah min 16x kuadrat. Ketemu dengan ini, maka bagian itu kita coret ya, karena hasilnya ini adalah min 16x kuadrat ditambah dengan 16x kuadrat, maka hasilnya 0. Kemudian minus 4 dikali dengan min 14x. Jadi minus 4 dikali minus 14 itu positif. 4 dikali 14 hasilnya adalah 56. Berarti di sini minus 4 dikali dengan minus 14x adalah positif 56x. Nah, ketemu dengan ini, maka bagian itu juga kita coret. Jadi ini kita coret ya. Nah, yang tersisa adalah suku konstannya. Minus 4 dikali 12 hasilnya adalah minus 48. Nah, di sini ada 49. Berarti 48 dikurang 49 dikurang 48 hasilnya adalah 1. Berarti yang dalam akar itu dia sama dengan 1. Diakarkan hasilnya sama dengan 1 ya. Jadi untuk bentuk akar ini dia hasilnya sama dengan 1. Oke. Jadi ini kita sederhanakan. Jadi di situ dia per 2 dikali X dikurang 2. Nah, selanjutnya dari bentuk ini kita uji untuk yang pertama yang berbentuk penjumlahan ya. Jadi kita tulis 4x. Jadi lihat tuh yang berbentuk penjumlahan, minus 7 ditambah 1 hasilnya adalah minus 6 ya. Jadi itu hasilnya yang dari yang berbentuk penjumlahan. Ini dia per x kurang 2. Nah, ini bisa kita sederhanakan. Pembilang kita bagi 2. Karena di sini ada 2 ya, jadi ini bisa kita bagi 2. 4x bagi 2 hasilnya adalah 2x, kemudian dikurang 6 dibagi 2 hasilnya adalah 3. Nah, sekarang untuk penyebut juga kita bagi 2. Berarti ini saja kita bagi 2, jadi tersisa dia x kurang 2. Nah, perhatikan ini merupakan bentuk sederhana dari R, di mana dari sini, dari bentuk ini itu masih memuat parabol x. Maka ini dia dikatakan dia tidak sama dengan
atau dia bukan bilangan konstan. Berarti untuk bentuk penjumlahan tidak memenuhi. Nah, sekarang kita uji untuk bagian bentuk pengurangannya. Jadi 4x kita tulis. Jadi 4x minus 7 dikurang, jadi pengurangan lagi ya. Minus 7 dikurang 1 hasilnya adalah minus 8. Oke, ini per dengan 2 dikali x dikurang 2. Nah, sekarang ini bisa kita sederhanakan, di mana pembilang bisa kita bagi 2 ya, penyebut juga bisa kita bagi 2. Ini juga, ini dulu kita masih setiap suku kita bagi 2. 4x dibagi 2 hasilnya adalah 2x. Jadi di sini 2x, kemudian dikurang, ini kita bagi 2 hasilnya adalah 4. Nah, selanjutnya untuk penyebut kita bagi 2, berarti ini saja kita bagi 2, berarti dia tersisa x kurang 2. Nah, perhatikan bentuk ini untuk pembilang itu bisa kita faktorkan, karena di sini 2, di sini 4, bisa kita keluarkan 2 ya. Berarti di situ tersisa x dikurang 2. Jadi perhatikan secara langsung bisa kita lihat bahwa nanti r-nya ini merupakan bilangan konstan ya. Jadi sini juga per x dikurang 2. Jadi 2 dikali x dikurang 2 per x kurang 2. X kurang 2 dalam hal ini bisa kita coret, berarti dia sama dengan 2. Nah, di sini untuk bagian bentuk pengurangan ini kita peroleh bahwa r sama dengan 2. Nah, itu merupakan bilangan konstan. Berarti untuk soal nomor 3 itu dia masih memenuhi kasus yang pertama untuk kondisi yang kedua, di mana R yang kita peroleh adalah dia sama dengan 2. Berarti bisa kita tentukan untuk fungsi U-nya ya. Jadi dia memenuhi kondisi yang kedua ini dari kasus yang pertama. Jadi selanjutnya bisa kita tuliskan untuk fungsi U bahwa maka U dalam hal ini adalah E berpangkat Rx. Nah, dari mana R-nya di sini adalah 2. Berarti E berpangkat 2x ya. Nah, dan P-nya, dan untuk fungsi P sendiri itu rumusnya sama, yaitu integral 1/u kuadrat dikali E berpangkat min integral A terhadap x, kemudian ini kita integralkan terhadap x ya. Jadi pada kasus yang pertama itu U-nya apa, fungsi P-nya itu kita tentukan dengan menggunakan rumus ini. Ya, nah selanjutnya kita akan tentukan fungsi P, di mana dalam rumus ini dia memuat fungsi A. Jadi ingat fungsi A-nya adalah ini, min 4x dikurang 7 per x dikurang 2 ya. Jadi itu sebagai A. Itu yang akan kita gunakan dalam menentukan bentuk daripada fungsi P. Ya, jadi selanjutnya untuk fungsi P pertama-tama kita tentukan dulu hasil dari bentuk ini. E berpangkat, jadi E berpangkat min integral A. Nah, dalam persamaan diferensial tadi bahwa A-nya yaitu, jadi untuk bentuk daripada A yaitu dia sama dengan min, jadi min ya, sebagai A yaitu min 4x dikurang 7. Ini dia per x kurang 2 ya, dia berbentuk rasional ya untuk fungsi A, x kurang 2. Nah, ini kita integralkan terhadap x. Nah, selanjutnya bentuk ini bisa kita sederhanakan. Di sini ada negatif, di sini juga ada negatif. Bentuk itu bisa kita ubah menjadi dia sudah memiliki tanda positif ya, jadi integral dari dia masih berbentuk rasional ya, jadi per, jadi penyebutnya. Jadi kita tuliskan dulu. Jadi negatif ini dengan ini sudah positif, jadi tersisa dia menjadi 4x dikurang 7 per x dikurang 2. Ini kita integralkan terhadap x ya. Nah, selanjutnya untuk bagian itu perhatikan bentuknya jadi E berpangkat integral. Nah, perhatikan bentuk ini merupakan bentuk fungsi rasional, di mana pembilang derajat 1, penyebut juga derajat 1. Nah, bentuk yang seperti itu bisa kita selesaikan dengan menggunakan metode substitusi, di mana yang kita misalkan misalnya menggunakan U ya. Jadi yang kita misalkan sebagai U adalah penyebut ini. Jadi bentuk ini bisa kita selesaikan integralnya dengan menggunakan metode substitusi, di mana yang kita misalkan U adalah penyebut, yaitu U sama dengan X dikurang 2. Nah, sebagai metode yang lain yaitu untuk bentuk integran yang seperti ini, yang berupa fungsi rasional seperti ini, perhatikan penyebutnya, dia berbentuk X kurang 2. Jadi kita tuliskan dulu dalam bentuk rasional ya, jadi kita tuliskan dulu.
per ya. Jadi bentuk itu dia per X kurang 2. Nah, sebagai metode yang lain itu bahwa dari pembilang ini kita munculkan bentuk X kurang 2. Jadi dari 4X dikurang 7 kita munculkan bentuk X kurang 2. Nah, caranya 4, jadi lihat ini 4X kita langsung ubah menjadi, karena di sini bentuknya X kurang 2, jadi X ini langsung kita ubah menjadi X dikurang 2 ya. Jadi 4X itu dia menjadi 4 dikali X kurang 2 sesuai dengan bentuk penyebut ini. Nah, selanjutnya ini kita arahkan agar nanti nilainya itu dia sama, dia senilai dengan ini 4X dikurang 7. Nah, perhatikan ini 4-nya kita kali masuk 4 dikali X hasilnya adalah 4X, sudah sama dengan ini. Kemudian 4 dikali minus 2 hasilnya minus 8. Jadi 4 dikali minus 2 minus 8. Sementara di sini minus 7, berarti minus 8 perlu kita tambahkan dengan bilangan lain sehingga hasilnya minus 7. Minus 8 berarti dia agar hasilnya minus 7, maka bentuk itu perlu ditambah dengan 1 ya. Jadi ini lihat hasilnya 4 dikali X hasilnya adalah 4X. 4 dikali minus 8 4 dikali minus 2 hasilnya minus 8. Karena di sini minus 7, maka bentuk ini kita tambah 1. Jadi 4 dikali minus 2 minus 8 ditambah 1 hasilnya adalah minus 7. Jadi bentuk ini sudah senilai dengan bentuk ini. Jadi ini kita lakukan istilahnya manipulasi aljabar ya, di mana tujuannya itu pada bagian pembilang ini kita munculkan bentuk penyebut. Dalam hal ini dia adalah X kurang 2. Jadi X itu pada bagian pembilang langsung kita tuliskan sesuai dengan bentuk dari penyebut. Kemudian kita tambah atau kurang dengan bilangan di sini sehingga bentuk ini senilai dengan ini ya. Nah, ini kita integralkan terhadap X. Nah, selanjutnya untuk bentuk integral itu bisa kita kita karena bentuk penjumlahan ya. Jadi pertama 4 dikali X kurang 2 per X kurang 2 itu hasilnya dia adalah 4. Jadi kita sederhanakan bentuknya, kita ubah, karena di sini bentuk penjumlahan jadi kita tulis satu persatu. Ini per X kurang 2 hasilnya adalah 4. Kemudian di sana tambah, jadi di sini ditambah 1 per X kurang 2. Jadi 1 ya. Jadi di sini per ya. Jadi 1/4 X kurang 2. Jadi ini secara keseluruhan kita integralkan terhadap X. Jadi bentuk ini kita ubah menjadi bentuk ini. Jadi metode yang lain itu untuk mendapatkan bentuk yang seperti ini, dari bentuk ini bisa kita lakukan pembagian bersusun untuk bentuk aljabar seperti ini. Kita lakukan pembagian bersusun, maka kita akan memperoleh bentuk yang sama seperti ini ya. Nah, selanjutnya untuk bagian ini bisa kita integralkan satu persatu. Jadi berpangkat integral 4 terhadap X hasilnya adalah 4X. Kemudian ditambah integral 1/X dikurang 2 terhadap X, itu hasilnya adalah, nah perhatikan bentuk ini, penyebutnya adalah X kurang 2. Jika diturunkan hasilnya sama dengan 1, sama dengan pembilang. Berarti sebagai integral dari bentuk ini terhadap X dia adalah ln daripada penyebut. Karena dia memenuhi kondisi bahwa pembilang itu merupakan turunan pertama dari penyebut. Nah, untuk fungsi yang berbentuk seperti itu, jika kita integralkan maka dia sama dengan ln daripada penyebut ya. Nah, selanjutnya bentuk ini bisa kita urai. Di sini bentuk penjumlahan bisa kita tulis menjadi berpangkat, bisa dulu ini dulu yang kita tulis, pangkat ln X kurang 2 ya. Kemudian dikali dengan berpangkat ini 4X ya. Jadi kita gunakan sifat eksponensial. Jadi kita peroleh untuk bentuk Euler berpangkat min integral A terhadap X, dia sama dengan ini ya. Nah, ini kita sederhanakan lagi bisa ya, ini berpangkat ln X kurang 2 itu sama saja dengan X kurang 2. Kemudian dikali dengan pangkat 4X. Jadi untuk bagian ini dia sama dengan X dikurang 2 dikali dengan pangkat 4X. Nah, selanjutnya kita bisa tentukan untuk fungsi Pi. Jadi Pi sama dengan di sini ya. Jadi integral 1/U kuadrat, di mana U-nya adalah pangkat 2X. Jadi untuk 1/U kuadrat berarti U-nya dikuadratkan, berarti ini pangkatnya kita kali 2. Berarti hasilnya adalah 1/.
E pangkat 4X ya. Jadi pangkatnya 2X kita kali 2 karena U-nya kuadrat. Berarti ini kita kali 2 berarti pangkatnya sudah menjadi 4X ya. Jadi E pangkat 4X. Kemudian untuk bagian ini E berpangkat min integral A terhadap X. Itu kita peroleh hasilnya dia sama dengan ini. Jadi kita tulis bagian itu yaitu X kurang 2 kemudian dikali dengan E pangkat 4X. Ini kita integralkan terhadap X. Nah, perhatikan bentuk ini, bentuk Eulernya itu bisa kita coret ya. Jadi yang tersisa yaitu Pi sama dengan integral atau bisa kita tentukan langsung hasilnya. Jadi yang kita integralkan hanya ini, X kurang 2 terhadap X. Nah, jadi kita integralkan bentuk ini satu persatu. X pangkat integral X terhadap X hasilnya adalah 1/2 X kuadrat, kemudian dikurang, karena di sini dikurang, integral 2 terhadap X hasilnya adalah 2X. Oke, kita sudah peroleh untuk fungsi Pi, bahwa Pi sama dengan 1/2 X kuadrat dikurang 2X, di mana U sama dengan E pangkat 2X. Berarti selanjutnya bisa kita tuliskan penyelesaian umum dari persamaan diferensialnya. Jadi sebagai penyelesaian umum ya. Jadi sebagai penyelesaian umum dari persamaan diferensial untuk soal nomor 3 ini, karena masih menggunakan metode pada kasus yang pertama, berarti bentuk penyelesaian umumnya yaitu X sama dengan C1 dikali fungsi U ditambah C2 dikali fungsi U dikali dengan fungsi Pi ya. Jadi bentuk penyelesaiannya sama pada soal nomor 1 dengan 2, karena ketiga persamaan diferensial ini memenuhi kondisi pada kasus yang pertama. Jadi untuk intervalnya itu X-nya besar daripada 2 ya. Berarti dia dalam interval 2 sampai tahingga ya. Jadi ini intervalnya 2 sampai tahingga karena X-nya itu lebih besar daripada 2. Nah, selanjutnya kita substitusi untuk bentuk U dengan Pi dari ke bentuk ini. Berarti C1 U ya, jadi C1 U di mana U-nya adalah E pangkat 2X. Berarti di sini E pangkat 2X kemudian ditambah dengan C2 U lagi, berarti E pangkat 2X dikali dengan Pi. Dalam hal ini Pi-nya adalah 1/2 X kuadrat dikurang dengan 2X. Jadi di sini 1/2 X kuadrat dikurang dengan 2X. Oke, jadi ini penyelesaian umumnya. Jadi kita geser dulu ya. Di mana penyelesaian umum ini terdefinisi untuk setiap X dalam interval 2 sampai tahingga ya. Jadi kita sudah dapatkan hasilnya ini. Oke, jadi boleh ini saja ya sebagai penyelesaian umumnya, yaitu X sama dengan C1 dikali E pangkat 2X ditambah C2 dikali E pangkat 2X dikali 1/2 X kuadrat dikurang dengan 2X. Itu terdefinisi untuk setiap X dalam interval 2 sampai tahingga. Nah, sebagai keterangan bahwa C1 dan C2 itu merupakan konstanta ya. Keduanya itu merupakan konstanta real sembarang. Oke. Jadi untuk soal nomor 3 kita juga sudah tentukan penyelesaian umumnya ya, di mana dalam penyelesaian dalam soal nomor 3 ini kita masih menggunakan kasus yang pertama yang memenuhi kondisi yang kedua, yaitu ini. Jadi untuk kondisi yang kedua seperti ini, maka pemilihan U-nya dia seperti ini. Ya, jadi kondisinya terpenuhi itu ketika salah satu nilai R yang kita peroleh dari persamaan kuadrat ini itu ada yang berupa bilangan konstan, maka itu dikatakan bahwa dia memenuhi kondisi yang kedua ini dari kasus yang pertama ya. Jika R yang kita peroleh dari kedua ini itu salah satunya adalah bilangan konstan ya. Nah,